Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah dimanapun anda berada. Pertama sekali kita tidak bosan-bosannya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh UPJ Imra PT RAPP. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dimanapun anda berada yang kami muliakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, kata Allah, maka akan kami tambah nikmat itu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna ajabi lasyadid. Sesungguhnya azab kami sangat pedih. Bapak-bapak, jamaah hadirin wal hadirat dimanapun anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah selanjutnya kita bersalawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita, sehingga pada suatu saat, saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, aku rindu kepada saudaraku. Kemudian pada saat itu sahabat sontak bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kamu itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepadaku, tetapi dia tidak bertemu kepadaku. Maka itulah disebut dengan saudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jamaah rahmatullah subhanahu wa taala dimanapun anda berada, maka pantaslah kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beliau sangat mencintai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, melalui mimbar ini kami sampaikan kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjauhi segala perintah Allah dengan sekuat tenaga kita, kemudian kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat sedaya mampu kita, kemudian menjauhi apa yang larang Allah Subhanahu wa taala sekuat dan sedaya mampu kita. Semoga kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan topik pembahasan kita pada sore hari ini adalah keutamaan puasa bulan Ramadan. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qabliha." Artinya, umatku diberikan 5 keutamaan
yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita ketika masuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulufu famin shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi jamaah dimanapun Anda berada. Jangan pula siang sore-sore seperti ini jamaah nanti coba cium pula jamaah yang lain. Napasnya tentu tidaklah seperti yang disebutkan hadis ini. Apa maknanya jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ketika suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dilakukan hanya mengharapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang begitu dibenci oleh manusia karena sebab kalimat daripada khuluf itu adalah kalimat perubahan antara lambung manusia yang kosong, kurang lebih kisaran jam 11 atau sampai jam 12 siang. Itu sampai menjelang maghrib biasanya nafas manusia memang sudah tak lagi diinginkan oleh manusia yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ini. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai itu adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah yang suka, tidak usah khawatir kita. Kalau ada saudara-saudara kita mengejek, misalkan kita puasa, antum puasa ini luar biasa, gak usah ngomong lah Pak, atau tutuplah mulut. Sebab nafas bapak bau, tidak masalah. Tetapi keutamaan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, perlu kita garis bawahi, di sisi Allah itu adalah lebih harum daripada minyak kasturi. Di dalam riwayat lain dijelaskan bahawa orang-orang yang meninggal ataupun orang-orang yang mati syahid nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati dalam perang Uhud, perang Badar dan perang lainnya, bahkan pahlawan-pahlawan kita, negara kita ini yang tercintai di negara Indonesia ini, pahlawan kita yang gugur medan perang, kalau mereka ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka nanti disebutkan dalam hadis itu, mereka akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berpakaian berlumuran darah. Dan darah itu bukan darah buatan, darah asli mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebanggaan mereka di hadapan umat di padang mahsyar. Dan disebutkan dalam hadis itu pun sama baunya dengan minyak kasturi. Subhanallah, luar biasa. Apalagi nafas kita. Kemudian apalagi kata Allah dalam hadis kudusi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unjur ila ibadi haula'i ja'uni su'san ghairu." Yang artinya adalah, lihatlah para hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut kusut dan berdebu. Ini dimaksudkan Allah ketika orang melakukan wukuf di Arafah. Ketika ridha Allah yang dicari, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang datang kepada kita pakaian kusuk, rambut kusuk, wajah penuh debu, biasanya kita benci. Paling tidak kita suruh. Kalau datang ke rumah kita, saudara dimanapun Anda berada, kalau datang ke rumah kita bertamu orang yang rambutnya kusut, kemudian wajahnya penuh dengan debu, tentu itu akan membuat kita menjadi orang yang curiga. Apalagi sekarang, musim corona. Tidak usah rambut kusut. Batuk orang tetangga kita, kita sudah mulai curiga. Apalagi seperti itu datang kepada kita, maka apa yang kita lakukan biasanya? Pak, minta tolonglah bersihkan dulu tubuh segala. Tapi rupanya itu, butir-butiran debu itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian perkara kedua disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yubtiru. Kemudian para malaikat senantiasa beristighfar. Beristighfar artinya mohon ampun kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa hatta yubtiru, sampai mereka nanti berbuka. Kita sadar atau mau tidak mau, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ini manusia. Disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khata' an-nisyan, dua ini, khata' salah dan lupa, sifatani lil insan, sifat yang memang melekat kepada kita manusia. Lupa, sifatani lil insan, dua sifat bagi manusia.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain? Kullu bani khata', setiap manusia Adam atau bani Adam itu khata', mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'un, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang Ramadan ada suatu keistimewaan kepada kita. Apa itu? Malaikat. Malaikat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penuh kesalahan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan datang, kemudian malaikat pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang watastaghfir lahum, yang selalu diberikan atau dimohonkan ampun oleh malaikat kepada kita. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, apa yang diberikan ataupun keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita, Nabi SAW katakan adalah Allah memperindah surganya kepada orang-orang yang senantiasa merindukan surga itu. Yakni apa? Di datang bulan Ramadan ini sangkin banyaknya amalan-amalan yang bernilai surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bernilai-nilai kebaikan, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu kunci kita ataupun mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka ketika orang-orang wukuf di Arafah ataupun melaksanakan ibadah haji, maka Allah katakan dalam hadis kudusi, sesungguhnya hampir-hampir hambaku yang soleh akan mencampakkan kesukaran dan penderitaan mereka di dunia ini, ingin menghadapku. Artinya apa? Ketika orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu melihat betapa indahnya ataupun betapa janji Allah terhadap surga, maka mereka tidak begitu memikirkan dunia ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini, jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, ujian Allah senantiasa sangat berat hari ini, yaitu dengan datangnya wabah virus corona. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang mencampakkan urusan dunia kita demi menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa di bulan ini disebutkan bahwa syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tak seleluasa bulan-bulan sebelumnya. Apa maknanya? Para ahli ulama menjelaskan makna kalimat itu adalah begitu banyak perbuatan, begitu sedikit peluang untuk bermaksiat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini syaitan ataupun perbuatan maksiat sedikit yang bisa kita buat. Maka perbuatan amal solehlah yang mendominan yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiap akhir ataupun di setiap akhir amalan mereka, jika mereka melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan pada bulan yang mulia ini. Maknanya apa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, jamaah saudara-saudara dimanapun anda berada, kita mengetahui betapa besar pahala ataupun amalan-amalan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Maka oleh sebab itu setiap amalan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang begitu cepat. Sehingga setiap mereka, orang-orang yang mempunyai amalan, selesai mereka beramal langsung dihimpun ataupun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada, salah satu keutamaan Ramadan adalah itu yang kita sebutkan. Yang pertama, bau napas orang yang berpuasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi baca Qur'annya. Bau napas orang yang berpuasa begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedekahnya. Seperti yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita tim pengurus UPZ Imra, tanggap darurat. Kalau tanggap darurat itu mereka melihat amil-amil kita luar biasa, mencari siapa yang tidak sahur hari ini, siapa yang tak ada bukaan di rumahnya hari ini, sehingga sembako kita siapkan, tentunya dari donatur-donatur kaum muslimin dan muslimat yang ada di tempat kita. Maka oleh sebab itu luar biasa.
Itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami tak bersedekah, kata Amil, tapi jerih keringat Anda luar biasa. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang pengurus, kami hanya melaksanakan, Ustaz. Tanggung jawab itu, amanah itu lebih besar daripada apa yang telah diberikan Allah kepada yang lainnya. Maka amanah itu apabila kita bertanggung jawab kepada umat, itu luar biasa. Napas kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi waktu kita untuk mengurus umat ini seperti yang lakukan oleh pengurus-pengurus UFJ ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat Bapak-bapak semua menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi keutamaannya, diberikannya ampunan kepada kita. Kemudian surga telah disediakan, kemudian peluang-peluang maksiat atau syaitan tidak seseluasa di bulan lainnya. Kemudian setiap amalan kita langsung dihimpun ataupun diberikan kesempurnaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua adalah puasa ini membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Dari mana logikanya, Ustadz, puasa itu membentuk orang-orang yang bertakwa? Salat membuat kita bertakwa paling banyak atau paling lama kurang lebih sekitar 15 menit. Itu kalau salatnya sempurna. Ada di antara kita salat kurang lebih 1 menit. Di Pulau Jawa waktu itu ada salat tarawih 1 menit setengah. Subhanallah, luar biasa. Maka ketaatan yang kita lakukan 15 menit cuman. Kemudian datanglah Ramadan. Di sini agak lama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taatnya, Ustaz? Karena kita tidak mau puasa kita sia-sia. Kita tidak mau puasa kita ini rusak di hadapan Allah, maka kita jagalah segala konsekuensi yang telah diberikan Ramadan itu kepada kita. Syarat rukun kita jaga. Kita tidak berdusta pada saat puasa. Kenapa kamu hari ini kok jujur betul, kawan, kata kawannya? Aku puasa, saudaraku. Dia puasa. Ketika mau marah, dia katakan kepada saudaranya, ana soim, saya puasa. Saya tidak mau marah. Maka sekitar kurang lebih 14 jam atau 15 jam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan, dapatlah itu tadi predikat ketaatan itu. Kenapa dapat? Karena kita sudah terlatih. Maka seharusnya di luar Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ketika datang perintah ketaatan ini, maka datanglah puasa, membuat kita lebih tinggi lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, setelah kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian puasa itu adalah merupakan amalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan balasan. Amalan lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berzikir selesai salat subuh sehingga sampai dia waktu suruk atau isyraq, kemudian dia salat 2 rakaat, maka salat 2 rakaat itu sama pahalanya dengan orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah. Dalam hadis itu disebutkan tamah sempurna. Coba bayangkan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, betapa besarnya pahala orang yang berzikir selesai subuh sampai dia datang waktu isyraq, kemudian dia salat sunat isyraq 2 rakaat, balik ke rumahnya, dia mendapat pahala sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Modal berzikir, duduk, kemudian salat terakhir, baru dia menjadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu disebutkan pahalanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal perbuatan Adam itu lahu baginya, illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, puasa itu bagiku kata Allah Subhanahu wa taala, na ajjibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, pahala puasa itu tak terhingga. Kenapa tak terhingga, Ustaz? Karena banyaknya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bisa kita saksikan.
Ustadz kemarin imam ya? Iya imam. Bisa disaksikan oleh manusia. Tapi ketika masuk kepada fase puasa, tak bisa disaksikan orang lain. Bisa saya pura-pura saya puasa. Ataupun saudara-saudara dimanapun Anda berada bisa juga pura-pura puasa. Hanya modal mata agak cipitkan sikit. Bibir keringkan sikit. Dah, sempurnalah dia puasa. Tapi apakah itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bernilai ibadah puasa? Belum tentu. Maka puasa itu Allah katakan, wa ana ajazibi, aku yang akan memberikan balasannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa yang dapat kita keutamaan di bulan Ramadan ini? Setiap amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan musim ataupun timbul suatu permasalahan. Ustaz, ya, kami susah hari ini. Kenapa susah? Tak dibuka masjid untuk tarawih. Kemudian apa lagi? Tak dibuka lagi masjid untuk tadarus. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berada di zona merah seperti saat ini, saudara-saudara kita ada yang di Jakarta dimanapun seperti di Kota Pekanbaru, mereka ditutup masjid sampai solat 5 waktu tidak ada. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita laksanakan dimanapun kita berada. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa melaksanakan nilai-nilai Ramadan itu, yaitu puasa. Kemudian setelah itu malamnya kita qiyamul lail. Kalau ada keluarga dengan keluarga. Kalau sendiri Ustaz, boleh. Kemudian apa lagi? Tilawatil Quran, baca Quran. Baca Quran boleh, di mana saja boleh. Di kamar mes Ustaz, kalau di mes itu banyak gangguan. Oke, cari tempat yang aman untuk kita baca Quran. Maka untuk itu tidak ada alasan bagi kita. Apalagi di tengah wabah ini seharusnya mestinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mungkin pada waktu-waktu yang lewat kita berjamaah, mungkin itu motivasi kita. Ustaz, saya senang berjamaah. Kenapa? Ada imam, kemudian saya hanya ngikut di belakang. Sekarang Allah berikan cobaan. Anda sendiri yang menjadi imam. Atau Anda sendiri yang menjadi makmum. Atau Anda sendiri yang sholat. Atau Anda bisa enggak memimpin anak dan istri Anda untuk sholat. Maka ini kita ambil hikmahnya. Mungkin ini merupakan salah satu gambaran ataupun penilaian Allah terhadap hati kita. Apakah hati kita ini hanya karena ingin berjamaah di masjid, kita rajin sholat, atau hanya sekedar kita ingin beribadah dilihat orang misalnya begitu. Nauzubillah. Maka untuk itu jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yakinkan di hati kita bahwa amalan hari ini dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka setelah dilipat gandakan tentunya nanti setelah selesai Ramadan, maka kita pun termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan tafakur. Dan setelah itu kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, selaku umat yang beriman atau umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menghadapi bulan Ramadan ini tidak adalah pantang surut. Artinya apa? Persiapan mental mereka tetap sama. Ada wabah, musibah atau tidak ada wabah ataupun musibah, semangat ataupun spirit keimanan mereka tentu sama kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemudahan kepada kita untuk menjalani ibadah ini, terutama di musim wabah corona hari ini yang menimpa seluruh dunia, salah satu negara tercinta kita, negara Indonesia ini, dan pada khususnya kabupaten kita, Kabupaten Palawan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa bisa melewati semua rintangan ataupun ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, mari kita sengaja bagaimana disebutkan bahwa menjelang berbuka puasa adalah merupakan salah satu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala, kemudian ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihin niyati wal barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا والمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada jamaah dimanapun Anda berada saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.